Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran Matematika Penglihatan kelas 12 MIPA kali ini masih dengan saya Ibu Isma Fitriani. Kali ini kita akan membahas materi penarikan kesimpulan. Ini adalah lanjutan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang distribusi normal. Untuk mengawali materi pada kali ini, perhatikan terlebih dahulu permasalahan pada sebuah perusahaan berikut. Sebuah perusahaan pengolahan biji baja memproduksi plat baja. Mesin produksi yang digunakan menghasilkan plat baja dengan panjang rata-rata 90 cm dan simpangan baku 4 cm. Setelah digunakan 5 tahun, tim QC, Quality Control perusahaan, meragukan akurasi hasil produksi mesin tersebut. Tim QC menduga bahwa rata-rata panjang plat baja hasil produksi mesin tersebut tidak lagi 90 cm. Untuk memperkuat dugaan tersebut, tim QC melakukan penelitian dengan mengambil 100 plat baja, kemudian mengukur panjangnya. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh data dengan nilai rata-rata 90,8 cm. Dari hasil pengukuran tersebut dapatkah disimpulkan bahwa dugaan tim QC benar? Dari sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menguji hipotesis. Yang pertama, rumuskan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif, H1. Hipotesis 0, H0 adalah hipotesis atau pernyataan awal yang akan diuji kebenarannya atau dugaan sementara. Hipotesis alternatif, H1, adalah komplement. Komplement adalah bukan dari hipotesis 0, H0. Sehingga penolakan H0 berakibat penerimaan kebenaran H1. Dari permasalahan perusahaan tadi kita peroleh untuk H0-nya, pernyataannya adalah rata-rata panjang plat baja adalah 90 cm. Notasinya kita tuliskan mu sama dengan 90. Dan untuk H1, H alternatif, mu tidak sama dengan 90. Atau pernyataannya menjadi rata-rata panjang plat baja tidak 90 cm. Langkah kedua, tentukan daerah kritis. Daerah kritis ditentukan berdasarkan nilai alfa. Alfa adalah nilai signifikansi atau kepercayaan dari penarikan kesimpulan. Semakin kecil nilai alfa, maka akan semakin kecil kemungkinan kesalahan hasil yang diperoleh, atau semakin besar tingkat kepercayaan terhadap hasil penarikan kesimpulan. Misalkan untuk penelitian pada permasalahan tadi, kita gunakan signifikansinya adalah alfa 5%. Artinya luas daerah penolakan adalah 5%. Bisa perhatikan gambar berikut. 5% kita bagi 2 menjadi 2,5% untuk ujung kanan dan ujung kiri pada kurva normal. Sehingga kita peroleh untuk nilai Z-nya adalah 1,96. Lebih lanjut, untuk mencari nilai Z 1,96 ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi ruas kiri, arsiran kiri dan kanan sama ya. Ini adalah daerah penolakan 2,5%. Sehingga kita peroleh untuk nilai kritis NK adalah Z sama dengan negatif 1,96 atau Z positif 1,96. Itu adalah nilai kritis. Dan untuk daerah kritis adalah daerah di sebelah kiri Z negatif. Berarti daerah kritisnya adalah Z kurang dari negatif 1,96. Dan di sebelah kanannya daerah kritisnya adalah Z lebih dari 1,96. Sedangkan daerah penerimaan adalah di daerah atau area yang putih, itu adalah daerah penerimaan. Daerah penerimaan H0 yaitu Z antara negatif 1,96 sampai positif 1,96. Langkah ketiga, hitunglah nilai statistik ujinya. Dengan menggunakan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu0 dibagi simpangan baku dibagi akar N yang berdistribusi normal baku N 0,1. Dari permasalahan tadi tentang perusahaan, kita peroleh X barnya adalah 90,8
cm. Kemudian rata-rata yang diuji adalah mu0 90 cm. Sedangkan simpangan baku adalah 4 cm dan data sampel yang diambil jumlahnya 100, itu adalah N. Kita substitusikan nilai X bar tadi 90,8, mu0 90, simpangan baku 4, dan N 100. Kita hitung hasilnya adalah 2. Ini adalah nilai Z, nilai statistik uji. Z sama dengan 2. Langkah keempat, tentukan keputusan uji. Keputusan uji diambil dari hasil langkah ketiga dan kedua tadi. Jika nilai statistik uji di dalam daerah kritis, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai statistik uji di luar daerah kritis, maka H0 diterima. Dari hasil langkah ketiga tadi kita peroleh Z sama dengan 2. Kita cek di gambar ya, kurva normalnya. Tadi arsiran untuk penolakan adalah kiri dan kanan ya, sebesar untuk Z 1,96. Kita cek untuk nilai Z sama dengan 2, ternyata dia ada di dalam daerah kritis ya. Dia ada di daerah lebih dari 1,96, ada di kanan sebelah sini untuk Z sama dengan 2. Sehingga kesimpulannya H0 ditolak. H0 ditolak. Sehingga pada saat kita menarik kesimpulan, karena H0 ditolak, berarti yang diterima adalah H1. H1 pernyataannya adalah panjang rata-rata plat baja tidak 90 cm. Ini artinya pernyataan tim KICE perusahaan adalah benar. Ada 3 macam tipe hipotesis. Yang pertama ada tipe A. Hipotesisnya berbunyi mu sama dengan mu0 untuk H0-nya. Sehingga H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu0. Hipotesis ini disebut hipotesis dua arah. Karena ketika kita gambar, daerah penolakannya adalah di kiri dan kanan, sehingga dua arah. Untuk nilai signifikansi alfa. Sehingga nilai kritis adalah nilai negatif Z alfa dibagi 2 dan Z alfa dibagi 2. Dan daerah kritisnya ada di kiri, atau Z kurang dari negatif Z alfa dibagi 2, dan di sebelah kanan artinya Z lebih dari Z alfa dibagi 2. Dan untuk daerah penerimaan ada di daerah putih, adalah Z mulai dari negatif Z alfa dibagi 2 sampai positif Z alfa dibagi 2. Tipe yang kedua adalah tipe B. Kalimat untuk H0-nya adalah mu tidak kurang dari sama dengan mu0, sehingga H1 mu lebih dari mu0. Hipotesis ini disebut hipotesis satu arah kanan. Satu arah kanan. Arsirannya ada di kanan Z alfa, sehingga nilai kritis adalah Z sama dengan Z alfa. Daerah kritis adalah Z lebih dari Z alfa. Dan daerah penerimaan di daerah yang putih, yaitu Z kurang dari Z alfa. Tipe yang ketiga adalah tipe C. H0-nya adalah mu lebih dari mu0, lebih dari sama dengan, dan H1-nya mu kurang dari mu0. Ini adalah hipotesis satu arah kiri. Jadi daerah penolakan ada di kiri. Sehingga nilai kritisnya adalah Z sama dengan negatif Z alfa. Penolakan atau daerah kritis adalah di kiri, Z kurang dari negatif Z alfa. Dan untuk penerimaan di kanan, jadi Z lebih dari negatif Z alfa. Kita akan bahas permasalahan pertama. Seorang manajer produksi menyatakan bahwa isi sebuah kaleng susu sekurang-kurangnya 380 gram. Manajer tersebut akan menguji dengan tingkat signifikan 1% dari pengambilan sampel secara acak 60 kaleng susu. Diperoleh isi rata-ratanya adalah 378 gram dengan standar deviasi adalah 10 gram. Apakah yang dinyatakan manajer tersebut benar? Ya, langkah-langkah yang akan kita gunakan ada 5. Ya. Sebelumnya kita catat
apa saja informasi penting dari permasalahan ini. Yang pertama, kita punya mu 380. Kita peroleh dari pernyataan manajer tadi. Kemudian alfa 1% signifikan. Kemudian ada 60 kaleng, ini adalah sampling. N berarti ya 60. Kemudian kita punya rata-rata setelah diuji 378 gram, yaitu adalah X bar, dan standar deviasi atau simpangan baku adalah 10 gram, notasinya rho ya. Jadi kita tuliskan dulu beberapa data yang ada pada permasalahan. Untuk menyelesaikan permasalahan satu ini, pertama tentukan hipotesisnya. Hipotesisnya adalah sesuai kalimat isi sebuah susu kaleng sekurang-kurangnya 380 gram. Sekurang-kurangnya berarti kalau kita notasikan dia adalah mu lebih dari sama dengan 380 dan H1-nya mu kurang dari 380. Untuk daerah kritis, karena hipotesisnya H0-nya menyatakan mu lebih dari sama dengan, berarti ini termasuk hipotesis tipe C. Tipe C dengan gambar daerah penolakan ada di kiri. Ada di kiri. Untuk alfanya adalah 1% atau 0,01. Sehingga kita harus mencari berapa nilai Z untuk 0,01. Berapa nilai untuk Z 0,01? Pertama perhatikan dulu daerah arsirannya, daerah penolakannya atau daerah kritis. Dia ada di kiri. Ya, ini adalah negatif Z. Sehingga untuk nilai 0,01 adalah peluang Z kurang dari negatif Z. Ya. Peluang Z kurang dari negatif Z dia akan sama dengan peluang Z kurang dari 0 sebelah sini, kurang dari 0 dikurangi dengan peluang Z mulai dari negatif Z sampai 0 dikurangi sampai sini, itu sama dengan luas arsiran. Atau boleh kalian ubah menjadi peluang Z kurang dari 0 dikurangi peluang Z mulai dari 0 sampai Z positif, 0 sampai Z positif, karena dia simetris, akan sama. Peluang Z kurang dari 0 jelas 0,5, ini kita tulis ulang saja, 0 sampai Z ya. Kemudian kita hitung berapa nilai untuk peluang Z 0 sampai Z kecil, dia akan sama dengan 0,5 dikurangi 0,01, sehingga kita peroleh untuk nilai Z peluang Z 0 sampai Z kecil adalah 0,49. Langkah selanjutnya kita cari nilai Z ini, Z kecil dari mana? Coba kalian buka tabel Z nya di halaman 170. Kalian cari angka 0,49 atau yang mendekatinya. Kalian mungkin akan temukan dia ada pada baris 2,3, kemudian kolomnya adalah 0,03, sehingga kalian akan peroleh hasilnya 0,4901 itu ya. Jadi pada baris 2,3 kolom 0,03 itu artinya Z 2,33 maksudnya, itu hasilnya 0,4901, atau dia kita bulatkan menjadi 0,49 itu ya. Sehingga nilai Z 0,01 tadi kita peroleh adalah 2,33. Jadi di sini negatif 2,33, Z-nya adalah 2,33. Dari hasil perhitungan untuk nilai Z 0,01 tadi kita peroleh adalah 2,33 ya, 2,33, sehingga di kurva ini bisa kita tuliskan nilai Z-nya negatif
2,33 ya. Sehingga daerah kritisnya adalah di Z kurang dari negatif 2,33. Ini adalah daerah kritis. Selanjutnya tentukan nilai statistik ujinya. Ini rumusnya ya, X bar min mu 0 dibagi simpangan baku dibagi akar N. Tadi kita peroleh X barnya adalah 378 dikurangi mu 0 adalah 380 dibagi simpangan baku tadi 10 ya, dibagi N nya adalah 60 akar 60, sehingga hasilnya adalah ini negatif ya, negatif 2 dibagi, ini gunakan kalkulator 1,28 dan juga gunakan kalkulator negatif 1,56. Selanjutnya untuk menentukan keputusan uji, nilai Z tadi kita peroleh adalah negatif 1,56. Nilai ini amati apakah ada pada daerah penerimaan, apakah di dalam daerah penerimaan atau di luar. Negatif 1,5 jelas ada di dalam daerah penerimaannya di yang putih ini. Di dalam daerah penerimaan yaitu Z lebih dari negatif 2,33. Maka kesimpulannya karena dia di dalam daerah penerimaan artinya H0 diterima ya. Ya, kesimpulannya H0 diterima, pernyataan H0 kita tuliskan bahwa isi sebuah susu kaleng kurang-kurangnya 380 gram. Artinya pernyataan manajer tersebut adalah benar. Selanjutnya kita akan bahas permasalahan kedua. Manajer keuangan di sebuah perusahaan berpendapat bahwa rata-rata pengeluaran karyawan untuk transportasi setiap harinya adalah Rp15.000. Untuk maksud pengujian pendapatnya dilakukan wawancara terhadap 40 karyawan yang dipilih secara acak. Hasil yang diperoleh adalah rata-rata pengeluaran karyawan untuk transportasi per hari adalah Rp14.500 dengan simpangan baku sebesar Rp1.800. Jika menggunakan tingkat signifikan 5%, ujilah pendapat manajer keuangan tersebut. Langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk penyelesaian ada 5. Pertama, kita uraikan dulu informasi penting yang ada pada permasalahan ini. Pertama, kita punya mu 15.000 ya. Ini adalah dugaan awal manajer keuangan. Kemudian kita punya 40 karyawan yang dibeli secara acak, untuk wawancara itu N ya, 40. Kemudian ada 14.500. 14.500 adalah X bar ya, itu hasil rata-ratanya. Kemudian kita punya simpangan baku 1.800 dan alfa 5%. Penyelesaian permasalahan kedua, tuliskan dulu hipotesis H0 nya sesuai pernyataan bahwa rata-rata pengeluaran karyawan adalah 15.000. Mu sama dengan 15.000. Sehingga H1 mu tidak sama dengan 15.000. Atau pernyataannya berubah menjadi bukan 15.000 ya. Kemudian tentukan daerah kritis. Perhatikan hipotesisnya, sehingga ini adalah hipotesis tipe A ya. Tipe A itu dia daerah penolak. Penyelesaian permasalahan kedua ini, pertama, tentukan hipotesisnya. H0 nya sesuai dengan pernyataan manajer bahwa rata-rata pengeluaran karyawan untuk transportasi setiap hari adalah 15.000, berarti H0 adalah mu sama dengan 15.000, sehingga H1-nya adalah mu tidak sama dengan 15.000. Kemudian daerah kritis, karena hipotesis tadi menunjukkan mu sama dengan, artinya ini adalah hipotesis tipe A, sehingga daerah penolakan di kiri dan kanan. Ya, dia dua arah. Alfa 5%, kita bagi 2 ya, sehingga 2
2,5% dan 2,5%. Jadi di sini 2,5%, di sini juga 2,5%. Sehingga tugas kita mencari berapa nilai Z untuk 0,025 ya dari 2,5% ini. Z 0,025. Bagaimana mencarinya? Perhatikan dulu arsirannya ya. Ini daerahnya. Karena ada dua daerah, kalian boleh memilih mau daerah yang kiri atau yang kanan. Misal kita pilih yang kanan, misalnya ini Z kecil. Maka nilai 0,025 adalah sama dengan peluang Z lebih dari Z kecil ya. Ini yang di kanan, lebih dari. Sehingga dia akan sama dengan peluang Z lebih dari 0 ya, jelas. Z lebih dari 0 dikurangi dengan sampai sini Z-nya 0 ya, kurang dari Z kecil. Peluang 0 sampai Z ya. Kemudian cari Z lebih dari 0, peluangnya berapa? Jelas 0,5 ya. Kita tulis ulang, ini adalah peluang 0 sampai Z-nya. Hasilnya 0,025. Maka peluang untuk 0 sampai Z adalah 0,5 dikurangi 0,025 ya, sehingga peluang 0 sampai Z adalah 0,475 ya. Langkah selanjutnya kita cari nilai Z ini dengan cara yang sama seperti tadi. Kalian buka tabel Z di halaman 170 di buku paket, cari nilai yang hasilnya 0,475 atau yang mendekatinya, paling dekat, sehingga kalian akan peroleh dia adalah pada baris 1,9. Silakan dicek 1,9, kalian luruskan dengan kolomnya adalah 0,06 ya, sehingga kita peroleh 1,96. Dia akan menghasilkan 0,4750 ya di tabel, sehingga dia akan sama dengan 0,475. Sehingga Z 0,025 adalah 1,96. Jadi di sini kita boleh tuliskan negatif 1,96 dan di sini boleh kalian tuliskan 1,96 positif. Dari hasil Z 0,025 tadi kita peroleh adalah 1,96 ya. Kita boleh tuliskan di gambar, ini negatif 1,96, ini positif 1,96 ya, sehingga daerah kritis adalah di kiri negatif 1,96 atau di kanan 1,96 positif. Kemudian cari nilai uji statistik. Kemudian cari nilai uji statistik dengan rumus ini ya. X bar kita temukan tadi di soal adalah 14.500 dikurangi dengan mu 0 nya 15.000, kemudian dibagi dengan simpangan baku 1.800 dibagi dengan akar N nya tadi 40 ya, 40 karyawan, kita kurangi ini negatif 500, ini boleh gunakan kalkulator, hasilnya ini 284,6, dan ini juga gunakan kalkulator negatif 1,76. Sehingga untuk menentukan keputusan uji Z tadi hasilnya negatif 1,76, silakan amati apakah dia ada pada daerah penerimaan atau justru ada pada penolakan. Negatif 1,76 dia ada di daerah yang putih ini ya, jelas, sehingga dia di dalam daerah penerimaan, yaitu negatif 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96 ya, ada pada daerah penerimaan, sehingga H0 di
diterima ya, diterima. Sehingga kesimpulannya adalah pernyataan H0 bahwa pengeluaran karyawan setiap hari untuk transportasi adalah 15.000. Jadi pernyataan manajer keuangan tersebut adalah benar. Sedikit catatan untuk mengingat kembali cara menentukan nilai rata-rata data dan simpangan baku. Ini digunakan apabila mungkin ada permasalahan yang tidak diberikan nilai rata-ratanya ataupun simpangan bakunya, sehingga kalian harus mencari terlebih dahulu. Ya, misal ada data tunggal X1 sampai Xn, ya, jadi datanya berarti ada n buah. Maka untuk mencari rata-rata, kalian jumlahkan semua data mulai dari X1, X2 sampai Xn, jumlahkan, kemudian dibagi dengan n atau dibagi dengan banyaknya data. Itu adalah nilai rata-rata, tulisannya X bar. Kemudian untuk mencari simpangan baku atau istilah lain standar deviasi atau notasinya, ada yang menuliskan rho, ya, ada yang menuliskan S. Simpangan baku dicari dari akar dari X1 dikurangi X bar. Artinya setiap data mulai dari X1 dikurangi X bar, dikurangi rata-rata. Setelah dikurangi, kuadratkan. Semua data dilakukan yang sama, ya. Semua data, setiap data dikurangi rata-rata, kuadratkan, rata-rata, kuadratkan, jumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan n dikurangi 1. Jumlah data atau banyaknya data dikurangi 1. Setelah itu diakarkan. Itu adalah simpangan baku. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini penunggasan adalah tugas 4. Silakan dibuka halaman 154 buku paket uji kompetensi 4 nomor 1 sampai 5. Demikian video pembelajaran kali ini tentang penarikan kesimpulan. Jika dirasa masih belum memahami, silahkan boleh diulas kembali video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.